HM Sampurna Tbk atau kode sahamnya HMSP, yang mana kemarin 23 April 2024 mereka melakukan RUPS, dan saat RUPS membahas pembagian dividen. Nah, ini ternyata setelah saya hitung dan berdasarkan news, dividennya termasuk jumbo. Nah, berapakah harga yang worth it untuk dibeli untuk HMSP ini untuk mengejar dividennya, dan apakah resikonya jikalau mengejar dividennya, akan saya ulas di video kali ini. Oke, jadi tonton sampai selesai, check this out. Saya tag video ini 1 menit sebelum sesi 2 mulai, 24 April 2024. ISG-nya naik 0,81 di 7168. Kenaikan ditopang oleh Brent ya. Brent naik kenceng banget. Brent itu naik 8,2%, dan yang join ke channel free selamat. Kita share tanggal 17 waktu Doit masih di harga 438, dan saat saya tag ini harganya udah 478 ya. Jadi Doit for duit. Nah, ini ya. Kita average 430. Bahkan kita share di member juga. Harga sekarang 438 tapi buy dekat stop loss aja. Jadi ini salah satu keuntungan buat Bapak Ibu dan teman-teman buat join ke channel free channel membernya, itu dapat list, terus juga targetnya berapa, stop loss di berapa. Kalau di grup biasa kan hanya sebatas ini ya. Sama batubara cakep ini Doit, silakan atur stop loss maupun targetnya. Tuh. Terus tadi juga kita share juga yaitu Bumi, waktu harga masih 100 sampai 101. Terus saat saya capture ini udah harga 110 sesuai target. Oke, itu kita langsung ke HMSP. Ya, ini pembahasannya. HMSP resmi memutuskan bagian dividen besar tahun ini, nilainya 69,3 per lembar atau senilai 8,06%. Kalau kita lihat 8,6, net income-nya itu 8,09. Jadi 99,56% DPR-nya. Ini gede banget. Secara DPR gede banget perusahaan membagikan dividen di 2024 ini berdasarkan laba 2023. Oke, kalau kita cek come date-nya tanggal 2 Mei. Come date-nya tanggal 2 Mei itu berarti di Kamis minggu depan, masih lama. Terus ex date-nya tanggal 3. Berdasarkan informasi, jumlah saham HMSP yang dimiliki oleh publik itu sekitar 7,5%. Kecil ya. Kalau kita cek di sini secara profil masyarakat porsinya ya 7,4, kecil banget. Mayoritas tuh Philip Morris 92,5%. Cuman kalau kita cek saham-saham apa ya, rokok itu sering bagi dividen gede juga ya. Sering bagi dividen gede. Kalau kita hitung dengan porsi 69, berapa tadi? 69,3. Harga HMSP 850. 69,3 bagi 850, dividen yieldnya 8%, 8,5. Ini gede. 8,15. Ini gede. Nah, kita cek HMSP-nya sendiri di sini. Nah, ini kondisinya seperti ini. Kalau kita lihat secara historical ya, kalau bagi dividen perusahaan ini waktu ex date ini pasti turun. Ex date-nya tanggal 20 Juni ini, nah turun. Lalu ini juga turun. Nah, ini salah satu resikonya kalau mengejar dividen jumbo, dan 8% itu termasuk dividen yang jumbo lah, di atas rata-rata. Jadi kalau semisal turun nantinya, kita hitung ya. Contoh ini di tanggal 8 Juni 2021 kita ukur berdasarkan come date-nya ke bawah itu berapa persen. Nah, ini bisa menjadi acuan lah historical tahun lalu. Nah, ini turunnya close-nya itu 6,78. Kalau opening 5%-an masih. Oke. Itu resikonya. Nah, ini selanjutnya juga dia turunnya ke 4,64. Terus ini kalau ini yang tanggal Juni 2023 ini tidak terlalu tinggi. 3% tidak terlalu tinggi. Tapi kalau ini 8% ini gede banget. Jadi kalau ex date-nya nanti turun 8% dari come date, itu hal yang lumrah, hal yang wajar gitu.
Kalau kita lihat pergerakannya saat ini, si HMSP sendiri itu saya melihat di sini ada bullish divergence, sedikit ada bullish divergence di sini kalau diperhatikan. Nah ini, sedangkan indikatornya itu mengalami kenaikan. Indikatornya berarti di sini, oh tidak ya, tidak, sorry, tidak terjadi bullish divergence tuh di sini, Bang. Nah, di sini adanya kenaikan. Nah, ada bullish divergence di sini. Ada bullish divergence di sini, jadi targetnya akan ke berapa? Kalau saya lihat ini kita kombinasi dengan Fibonacci. Selagi perusahaannya bisa stay di atas 835, nah ini menarik. Ini bisa potensi lanjut naik buat sideways untuk si HMSP. Cuman dengan adanya pembagian dividen ini, kemungkinan nantinya di exit juga akan jebol 820 ini. Karena 850 ke bawah ini cuma butuh 3,76%. Jadi kalau 8% ya kemungkinan akan turun sampai ke sinilah 780. Ya kalau turun ke situ ya mungkin aja, karena ini historicalnya pernah sampai 780. Itu resikonya ya. Nah, kalau kita lihat si HMSP ini aslinya dia telah mengalami perkembangan yang mulai positif lah. Ke 2022 ke 2023 ini labanya naik. Meskipun 2021 ke 2022 itu turun. Kalau kita cek finansialnya secara tahunan, historikalnya ini total pendapatannya ini terus naik ya. 115,9 triliun. Tapi kenapa kok secara net profit itu cuma 8 triliun? Nah, ini karena murni imbas dari cukainya yang semakin naik dari tahun ke tahun. Gitu. Ini Philip Morris ya, kalau kita lihat sebelumnya stabil di atas 10 triliun ya. Sebelum pandemi 2020 net profitnya di atas 10 triliun. Bahkan sejak 2013 sampai 2019 itu 10 triliun ke atas. Tapi setelah itu terus turun lagi. Nah, tantangannya sendiri kalau kita lihat itu memang di cukainya. Nah, secara PI perusahaan ini berada di 12. Jadi secara PI ini perusahaan memang kondisi yang murah. Kalau kita lihat secara PBV, perusahaan juga di kondisi yang murah dibandingkan historikalnya. Jadi dengan harga sekian, terus juga dengan dividen yang sekian, itu termasuk perusahaan ini kondisinya murah dan worth it untuk dilakukan pembelian menurut saya ya. Menurut saya dengan harga 85 terus dividen 69 ya itu murah. Itu menurut saya worth it sih untuk HMSP sendiri. Cuman di sini Stockbit menilai harga wajarnya itu di 96,1 triliun. Harga sekarang itu 98,2. Berdasarkan ini itu overvalue untuk HMSP. Cuman menurut saya dengan harga sekian, terus cara HMSP menanggapi yang namanya cukai yang terus naik, harusnya perusahaan ini tetap bisa sustain sih ke depannya. Karena 2023 aja mereka masih bisa capai cuan dibandingkan 2022, dibandingkan 2021 juga sudah melampaui. Jadi itu hal yang positif, hal yang bagus untuk HMSP. So kedepannya mungkin HMSP bisa ke 1000 lagi, itu possible banget sih menurut saya. Harga sekian 850 dengan adanya dividen, menurut saya ini perusahaan yang kondisinya saat ini masih murah ya, under value ya. Mungkin itu yang bisa saya share. Cuman resikonya tadi ya, ex-date dibanting dan mungkin dibanting jebol support 820 itu sangatlah mungkin karena dividen yieldnya 8,15 termasuk jumbo. Jadi harus diperhatikan, jangan hanya memikirkan ya nanti bagi dapat dividen gitu. Jangan hanya memikirkan itu aja. Oke, mungkin itu yang perlu di cross check, ditelaah lagi adalah bagaimana secara bisnis perusahaan ini ya terus masih bisa berkembang apa enggak. Nah, itu tantangan yang paling besar menurut saya. Oke, semoga bermanfaat. Dan dengan pembagian dividen HMSP ini menurut saya dan harganya worth it sih untuk dikoleksi. Jadi itu semoga bermanfaat dan see you on the next video. Bye bye.